Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Gita Rahayu dari kelas 1B NPM 4111200062. Di sini saya akan memaparkan mengenai teknik atau langkah-langkah menggabungkan file karya tulis. Pertama, siapkan format atau file berupa halaman sampul atau cover, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Dengan syarat penulisan, ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3. Halaman sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada tengah bawah. 4. Sedangkan halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran diberi halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada tengah bawah untuk setiap halaman awal bab dan di sudut kanan bawah untuk halaman selanjutnya. Sekarang mari kita buka file cover. Lakukan perubahan pada nama kemudian lakukan perubahan pada NPM. Lalu tulis tahun pada saat ini. Kemudian lakukan penambahan halaman, yaitu kata pengantar. Kita buka file kata pengantar. Lalu klik Ctrl A. Untuk mengcopy, kita klik Ctrl C. Kemudian buka halaman cover. Lalu klik Ctrl V. Nah, selanjutnya yaitu penambahan halaman pada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Karena ini tidak ada, kita langsung saja copy. Kemudian clear formatting. Nah, seperti ini. Langsung saja penambahan halaman, yaitu abstrak, baik dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lakukan seperti tadi, yaitu Ctrl A. Untuk mengcopy, gunakan klik Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Lakukan penambahan halaman, yaitu abstrak Indonesia. Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita lakukan perubahan dari cover sampai abstrak Indonesia menggunakan penomoran Romawi. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini agar lebih cepat, gunakan Ctrl Enter.
kita lihat terlebih dahulu. Oh, ini kelebihan. Nah, sekarang kita lakukan perubahan dari cover sampai abstrak Indonesia menggunakan penomoran Romawi. Caranya yaitu klik insert, page number, kemudian bottom of page, line nomor 2. Nah, seperti ini. Karena yang diinginkan yaitu penomoran Romawi, yaitu klik page number, format page, kemudian pilihlah penomoran Romawi. Karena pada cover atau halaman awal tidak diinginkan adanya penomoran, dan ini tidak boleh langsung dihapus. Karena kalau dihapus, ini akan menghapus kepada penomoran seluruhnya. Kita lakukan pengaktifkan different. Mengaktifkan different first page. Nah, seperti ini. Baru setelah ini kita pisahkan daftar isi. Oh, itu sudah ya. Nah, kita sekarang sudah melakukan proses penggabungan dari cover sampai abstrak Indonesia. Kita masuk ke bab 1. Ini klik dulu. Nah. Penambahan halaman pada bab 1. Seperti tadi, klik Ctrl A, kemudian Ctrl C, pindahkan Ctrl V. Nah, seperti ini. Karena pada awal bab 1 itu dilakukan penomoran di tengah dan harus menggunakan huruf Arab, angka Arab 1, 2, 3. Kita awali dengan klik page layout untuk memisahkannya, kemudian break, next page. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, matikan link to perpush, baik pada header maupun footer. Kemudian klik page number, bottom of page. Nah, ini di tengah. Karena ini masih Romawi, kita ubah dengan format page number. Nah, start ininya. Nah, seperti ini. Kita lihat karena ini di tengah, ini kan diinginkannya di sudut kanan. Kita klik home, kemudian coba kita cek. Nah, seperti ini.
Kemudian lakukan penambahan halaman pada bab 2. Ini akan kita terlebih dahulu. Bab 1. Sekarang bab 2. Sama, kita lakukan Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Agar kita mudah mencari bab 2, kita klik Ctrl F. Klik bab 2. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk memisahkan halaman, kita klik page layout, break, next page. Kita lihat halaman. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian link to purpose. Matikan. Kemudian page number, bottom of page, line number 2. Nah, kemudian format page, continue, oke. Nah, ini lakukan perubahan sama page number, bottom of page, kemudian format page number, ini continue. Nah, seperti ini. Kemudian penambahan bab 3. Nah, sama, lakukan Ctrl A, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Kita cari bab 3 menggunakan Ctrl F. Kemudian klik page layout, break, next page. Nah, kita lihat bab 3 ini harus ada di tengah. Nah, sudah di tengah. Kemudian jika sudah seperti ini, langsung saja lakukan penambahan halaman pada bab 4. Klik Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kita cari bab 4 menggunakan Ctrl F. Nah, seperti ini. Kita klik awal bab 4, kemudian page layout, break, next page. Kita lihat penomoran halaman. Karena ini masih ada pada sudut kanan, sementara awal bab itu harus ada di tengah. Caranya, klik 2 kali.
klik 2 kali, kemudian matikan link to perpush, yang bawah pun sama, kemudian pindahkan, klik home. Nah, kita lihat. Nah, sudah. Kemudian kita penambahan halaman pada bab 5. Nah, itu simpulan dan saran. Klik Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Klik awal bab, kemudian page layout, bricks, next page. Nah, kemudian kita lakukan penambahan halaman setelah bab 5, yaitu daftar pustaka, kemudian lampiran. Klik Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Agar lebih cepat, kita lakukan Ctrl F, daftar pustaka. Nah, kita lihat. Nah, kita klik page layout, bricks, next page. Penamaran sudah ada di tengah dan selanjutnya ada di sudut kanan. Selanjutnya yaitu lampiran. Lakukan Ctrl A, Ctrl C, dan Ctrl V. Klik 2 kali, page layout, bricks, next page. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita lakukan penambahan daftar isi. Kata pengantar. Heading 1, modifikasi. Ininya Times New Roman, ukuran 12. Kemudian warna hitam. Kemudian ini berada pada tengah.
heading daftar tamu. Kemudian heading 1 sama lakukan ini seterusnya. Kemudian jika ingin melakukan pada metode penelitian, pada bab 3 metode penelitian, kemudian seperti ini variabel penelitian, itu bisa menggunakan heading 2 dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.